Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Dagang pertemuan ke-16. Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya saja, yaitu mengenai wajib daftar perusahaan dan dokumen perusahaan. Nanti seperti biasa kalian bisa membacanya di dalam deskripsi materinya. Wajib daftar perusahaan. Di dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyatakan bahwa setiap bentuk hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuannya memperoleh keuntungan dan atau laba. Jadi di sini setiap bentuk hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya adalah tetap dan terus-menerus serta sudah didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, tentunya dengan tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan dan atau laba, maka wajib daftar perusahaan atau wajib didaftarkan. Dasar hukum daripada wajib daftar perusahaan diantaranya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, terus keputusan memperindak tentang penyelenggara wajib daftar perusahaan, dan mengenai tarif biaya administrasi wajib daftar perusahaan. Semua diatur dalam keputusan Menteri Perdagangan. Perusahaan yang wajib didaftarkan dan tidak wajib didaftarkan. Di sini perusahaan yang berkewajiban mendaftarkan diri ini dapat berbentuk koperasi, badan hukum, persekutuan, perusahaan perseorangan, perusahaan selain tersebut di atas. Di sini perusahaan perseorangan tentunya perusahaan perseorangan yang sudah besar. Bukan perusahaan misalnya kaki lima, jualan nasi goreng, nasi uduk di perumahan atau di perkampungan, itu tidak wajib daftar perusahaan. Perusahaan yang tidak wajib didaftarkan. Tidak semua perusahaan harus mendaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan. Yaitu di sini yang tidak wajib perusahaan jawatan atau disingkat dengan perjan. Perusahaan kecil perseorangan. Tetapi kalau sudah besar maka wajib didaftarkan, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan dan laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Perusahaan kecil perorangan ini dijalankan oleh pengusahanya sendiri atau dengan bantuan anggota keluarganya sendiri yang terdekat. Tidak memerlukan izin usaha dan tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan.
Jadi yang wajib didaftarkan adalah perusahaan perseorangan yang sudah besar dan bisa berbentuk badan hukum atau persekutuan. Tujuan daripada daftar perusahaan yaitu sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan tersebut, data serta keterangan lain tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Jadi antara yang didaftarkan dengan kenyataannya adalah sama. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Kalau sudah terdaftar, maka perusahaan tersebut ada kepastian hukum baik bagi perusahaan tersebut sendiri maupun pihak ketiga. Selain itu, dapat ditambahkan bahwa dengan adanya daftar perusahaan, maka terlindunginya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya dengan jujur dan terbuka. Terbinanya dunia usaha dan perusahaan khususnya golongan ekonomi lemah menjadi sumber dan pengamanan pendapatan negara. Itu di antaranya tujuan daripada wajib daftar perusahaan. Tujuan wajib daftar perusahaan bagi pemerintah yaitu untuk memudahkan sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha, tentunya di wilayah negara Indonesia, termasuk juga tentang perusahaan asing. Sebagai masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha, serta upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Bagi dunia usaha, menciptakan keterbukaan antar perusahaan untuk mencari mitra bisnis dan mendasarkan investasi pada perkiraan yang jelas, serta adanya kepercayaan masyarakat akan kredibilitas suatu perusahaan. Kalau perusahaan tersebut belum didaftarkan, maka masyarakat kepercayaannya belum 100%, masih tanda tanya. Tetapi kalau perusahaan tersebut sudah didaftarkan, maka ada kepercayaan dari masyarakat. Tentunya kredibilitas perusahaan tersebut. Dokumen perusahaan. Pengertian daripada dokumen perusahaan yaitu tentunya data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya
baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Pasal 2-nya menyebutkan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Kekuatan pembuktian daripada dokumen perusahaan. Di dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan tersebut dinyatakan bahwa setiap perusahaan harus atau wajib membuat dan menyimpan setiap jenis dokumen untuk menjamin adanya kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam suatu hubungan hukum. Nanti kalian bisa dibaca lebih lanjut. Tata cara pengalian dokumen. Sebelum melakukan pengalian, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan persiapan dan penelitian dari berbagai aspek atas dokumen perusahaan yang akan dialihkan atau disimpan, yaitu persiapan akan adanya aspek ekonomi, aspek teknis, dan aspek administratif. Nanti bisa kalian lebih jelasnya dibaca di dalam deskripsi materi. Legalisasi pengalian dokumen. Setelah dokumen tersebut dialihkan, maka adanya legalisasi. Legalisasi dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, tentunya dengan dibuatnya berita acara. Berita acara tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan lain sebagainya. Keterangan bahwa pengalian dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya, dan tentunya tanda tangan dan nama jelas oleh pejabat yang bersangkutan. Demikianlah secara garis besarnya uraian mengenai dokumen perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.